Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali lagi nih di podcast Ar-Rasid. Pada sore kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Fajrianur Ya, assalamualaikum marhaba. dari Kota Palangkaraya juga. Beliau ini lulusan Tarim Hadral Maut Yaman. Bagi kalian semua atau bagi teman-teman Ar-Rasid yang belum tahu di mana daerah Tarim Hadral Maut, belum tahu daerah Yaman, mungkin sedikit Ustadz bisa menjelaskan secara singkat di mana Tarim atau Hadral Maut. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kota Tarim, sebagaimana kita sering dengar, adalah kota 1000 para wali. Yang mana di situ banyak para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kota para wali? Kenapa sebabnya jadi kota wali? Karena dulu ketika zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang memimpin kekhilafahan Islam yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad, ada yang keluar dari agama Islam secara terang-terangan, ada yang dia tidak mengucapkan kemurtadannya, tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dia tidak mengakui bahwasanya zakat itu salah satu daripada rukun Islam. Dia bilang zakat itu wajibnya cuma di zaman Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, zakat tidak lagi. Nah, maka yang pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, setelah beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifahnya Rasulullah, beliau menugaskan pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Nah, setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyebar pasukan tersebut, sampailah pasukan tersebut ke kota Tarim, yang mana kota Tarim ini berada di Hadramaut, Yaman Selatan, di Yaman Selatan sana. Jadi para pasukan itu, pasukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk ke kota Tarim, mereka mendapati bahwasanya penduduk Tarim ketika itu tidak ada yang murtad, bahkan mereka membantu orang-orang pasukannya Rasulullah, pasukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membantu sahabat-sahabat tersebut dengan memerangi orang-orang yang melakukan kemurtadan atau yang tidak mau membayar zakat. Karena itu ketika dikirimkan surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq senang, bahagia, dan beliau mendoakan dengan 3 doa. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah kota Tarim ini makmur. Makanya bagi orang-orang yang pernah ke kota Tarim, mereka melihat bagaimana makmurnya agama Islam di kota Tarim. Yang kedua doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu air di kota Tarim kada pernah habis. Jadi air di kota Tarim itu pasti ada, walaupun musim panas. Walaupun musim panas. Adapun yang sekitaran Tarim, di ketika musim panas, mungkin sebagian ada yang kekeringan, ada yang ini itu dan yang lain sebagainya. Tapi kota Tarim airnya selalu ada. Daripada berkat doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga doa beliau, yaitu ya Allah, jadikan penduduk kota Tarim itu, tumbuhkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala di kota Tarim sebagaimana rumput yang tumbuh di tanah lapang. Kita lihat rumput bagaimana, kalau ada tanah kosong kena air sedikit aja langsung tumbuh rumput. Nah, begitu pula di Tarim, apabila dari kecil sudah mereka terdidik menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di Tarim itu sangat banyak. Karena itu dikatakan sejuta wali. Tarim kota sejuta para wali. Jadi itu alasannya kenapa Tarim disebut kota 1000 wali atau sejuta wali. Iya, itu diantaranya. Karena berkat doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi. Dan yang kedua, sebab didikan daripada orang tua mereka. Orang tua mereka mendidik anak mereka sejak kecil. Bagaimana dididik dengan sebenar-benarnya menurut didikan agama Islam. Dijaga anak mereka, dijaga baik itu dari segi pandangan, dari segi omongan, dari segi kelakuan dan yang lain sebagainya. Bahkan
diceritakan ada salah seorang habaib yang sudah sepuh tua beliau. Dan beliau ketika itu hendak mendidik anaknya. Ketika itu beliau karena orang tua sepuh dan rumah di Tarim, bagi orang yang pernah ke Tarim itu biasa kalau lantai pertama itu kadang gudang, kadang kandang kambing dan yang sebagainya ya. Nah, di lantai kedua baru di situ rumahnya ada kamar dan yang lain sebagainya. Pernah terjadi salah satu sepuh di sana, mereka ingin mendidik anaknya. Waktu itu ketika sang anak membopong abahnya untuk naik ke atas tangga, setelah masuk dari pintu luar masuk ke dalam rumah, ketika masuk sang abah ngelihat si anak tadi masuk rumah dengan kaki kiri, sedangkan beliau masuk dengan kaki kanan. Beliau ingin mendidik anak bukan dengan ceramah, masuk jangan batis kiri atau masuk jangan kaki kiri. Beliau masuk, naik, begitu sampai di tengah-tengah tangga, orang tua naik tangga ya Pak, sampai di tengah-tengah tangga, kata beliau, "Nak, abah tadi kayaknya masuk rumah ini masuk kaki kiri duluan. Terus gimana, Bah? Kita keluar lagi, ikuti sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah masuk rumah kaki kanan, didulukan kaki kanan. Kita keluar lagi, dibopong lagi abahnya. Begitu abahnya ngelihat anaknya sudah masuk kaki kanan, baru abahnya kaki kanan. Masuk kaki kanan dan sampai ke lantai 2. Dari situ sang anak berpikir, ini kalaunya ada kesalahan sedikit aja daripada sunnahnya Rasulullah, bakal diulang lagi. Kalau meninggalkan sunnah aja sedikit, bakal disuruh abah kita mengulang. Jadi kalau gini kita harus perhatian dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, jadi karena itu diantaranya sebabnya kenapa kota Tarim itu dikatakan 1000 wali atau kota sejuta para wali. Ya. Ini kan Ustaz, kita ini kan mau mendekati bulan Ramadan. Iya. Bisa ceritakan nggak tips-tips penduduk Tarim itu dalam mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan gitu, biar bisa kita tiru atau ambil pelajaran gitu. Kegiatan mereka atau gimana? Ya, kegiatan mereka selama di kota Tarim. Ya, untuk menyambut Ramadan. Gitu. Kegiatan mereka ketika menyambut Ramadan, otomatis ya mereka pasti senang ya. Bukan senang cuma dengan mulut, tapi dengan kelakuan. Karena kan kita sudah pernah biasa mendengar siapa yang senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka akan mendapatkan ini dan yang lain sebagainya daripada pahala-pahala. Nah, jadi orang-orang Tarim itu mereka kalau sudah masuk bulan Ramadan, kehidupan terbalik. Yang mana seharusnya biasa di bulan-bulan lain siang orang berusaha, siang itu ya artinya orang siang bangun. Tapi kalau di kota Tarim malam yang hidup. Jadi kayak kelelawar gitu ya Ustaz. Nah, bisa jadi malamnya ini malamnya mereka menghidupkan malam, siangnya itu istirahat. Jadi mereka itu biasanya, jadi selama saya di Darul Mustafa, dimulai dari waktu maghrib ya. Waktu maghrib itu kita sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sholat tasbih. Itu setiap malam di Tarim. Setiap malam di Darul Mustafa, setelah sholat maghrib, sholat tasbih 4 rakaat. Kalau kita di sini paling tanggal 21, 23, malam-malam ganjil. Ini kita di sini malam-malam tertentu. Iya, itu pun alhamdulillah digawi. Jadi kalau di Tarim setelah maghrib sholat tasbih. Setelah sholat tasbih baru makan. Bagi yang berbuka puasa misal, makan dan yang lain sebagainya. Nah, jadi sampai jam 9. Itu jam 9 dimulai tarawih. Sembahyang sholat isya jam 9. Walaupun isyanya misal jam 7. Tapi diundur. Kenapa? Karena ada yang makan, ada yang mempersiapkan ini itu dan yang lain sebagainya. Jadi jam 9 sholat isya bersama guru mulia.
Setelah itu dilanjutkan tarawih sampai jam 11. Jadi kurang lebih 2 jam kita tarawih. Dari setelah Isya sampai jam 11. Ya, sampai jam 11. Biasa sampai jam 11. Setelah sholat tarawih, itu ada yang namanya madaeh. Madaeh itu memuji Rasulullah SAW dengan syair-syair dan yang lain sebagainya. Madaeh itu sekitar setengah jam biasanya. Sejenis kayak maulid atau gimana Ustaz? Bukan maulid, tapi kayak qasidah, bacaan-bacaan yang dibaca yang mana isinya pujian kepada Rasulullah. Tapi di sana dinamakan madaeh. Ada yang qasidah, ada yang nasar aja, ada yang kayak salawat sallallahu alaihi. Ada satu yang baca, yang lain nyahut sallallahu alaihi dan yang lain sebagainya. Macam-macam madaehnya. Nah, kemudian madaeh itu setengah jam. Setelah madaeh, biasanya para santri diwajibkan membaca Al-Quran. Itu setengah 12 ya. Setengah 12 malam setelah itu baca Quran sekitar setengah jam atau 1 jam. Anggap setengah jam, jam 12. Dari jam 12 dipersilahkan masuk kamar. Baru ada istirahat. Baru ada istirahat. Masuk kamar, istirahat kita. Masuk kamar, ya terserah. Ada yang mau melanjutkan bacaan Al-Quran. Soalnya di sana masing-masing berlomba-lomba. Khususnya bulan Ramadan mereka berlomba-lomba. Ada yang berniat, aku selama bulan Ramadan ini berniat mengkhatamkan Al-Quran sekian puluh kali. Aku berniat menghatamkan ini sekian kali, menghatamkan ini. Pokoknya niatnya kebaikan-kebaikan semua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi setelah jam 12 tadi diperbolehkan masuk kamar. Ada yang pengen rebahan sebentar, ada yang ya hajatnya masing-masing. Setelah itu sekitar jam 2 mulai sahur. Sahur jam 3. Nah, jam 3 ini ada yang namanya sholat witir. Sholat witir 8 rakaat. Kan 3 rakaatnya sudah di ketika tarawih. 8 rakaatnya ini biasa yang diimami oleh Al-Habib Salim. Berarti di sana tuh tarawihnya 23 rakaat. 23 rakaat. Enggak ada yang 8. Enggak ada, 23 rakaat. Ada sebagian masjid ada yang 8 rakaat, ada. Cuma kebanyakan mereka mengambil yang 20 rakaat, 3 rakaat sama witir. Kalau di Indonesia sampai jam 11 tarawih udah pada bulikan. Jam 8, jam 9 aja udah ngomel-ngomel. Bulikan sudah, apalagi pada jam 11 kan. Jadi di sana tarawihnya itu 2 jam. 2 jam sekitar 2 juz. Kurang sedikit lah. 2 juz kurang sedikit. Karena di sana memakai makro. Tahu makro? Makro itu yang ada huruf ain kalau di samping Al-Quran. Biasa ada ainnya. Nah, itu makro namanya. Ada sekitar beberapa makro. Pokoknya kadang hampir 2 juz lah. Nah, itu jam 3 tadi sholat witir. Sholat witir 8 rakaat. Witirnya berarti masing-masing Ustaz? Jamaah. Jamaah juga. Jamaah, witir jamaah. Dan ini biasanya witir itu kalau tarawihnya dalam 1 bulan selama bulan Ramadan itu 2 kali khatam Al-Quran. Karena 2 juz tadi. Tapi kalau witir 1 bulan 1 khatam. Jadi sekali witir sembahyang 1 juz. 8 rakaat itu 1 juz kita baca. Nah, setelah itu lanjut setelah witir biasa adkar kayak biasa. Adkar sebelum fajar. Adkar sebelum fajar. Kemudian adzan subuh. Setelah adzan subuh adkar lagi, ada adkarnya. Setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah ada daras lagi sama Habib Umar. Ada pelajaran lagi. Kita duduk ngaji sampai waktu isyraq. Nah, setelah isyraq silahkan. Baru ada istirahat. Baru tidur sampai zuhur. Zuhur misal jam 12 diundur 1 jam. Jadi sholat zuhurnya, adzannya jam 12, sholat zuhurnya jam 1. Nah, kenapa bisa diundur Ustaz? Ya mungkin ada yang siap-siap, sebagian ada yang siap kan. Soalnya jam 12 baru dibangunin. Jadi ada yang siap-siap, gantian kan yang ke kamar mandi, ada yang ini itu dan yang sebagainya. Nah, setelah zuhur itu biasa ada daras lagi. Kadang ada daras,
Belajar lah ini Ya, untuk belajaran. teman-teman yang tidak tahu daras, artinya itu belajar loh, Ustaz. Ya, ada belajar lagi, ada duduk lagi belajar. Kadang kalau ustadznya tidak ada atau gurunya tidak ada, mungkin ada yang ngaji sampai waktu asar. Itu seakan apa namanya? Asrama buat santri dikunci. Asrama santri dikunci, jam 1 plek dikunci udah. Jadi nggak ada yang masuk kamar. Sampai asar. Setelah asar itu ada rohah. Rohah itu belajar di waktu sore habis asar bersama guru mulia Al Habib Umar hafizahullah, belajar sekitar 1 jam. Nah, setelah itu belajar habis asar baru kita boleh masuk kamar lagi, dibuka kamar kita sampai maghrib. Jadi begitu kegiatan di Kota Tarim Selama sebulan, tiap hari. selama sebulan begitu. Itu yang di Darul Mustafa. Dan ajibnya di Tarim ini itu khatam Al-Quran di masjid-masjid atau tarawih di masjid-masjid itu mereka pakai jam. Misal Masjid A Jam 7 sholat isya langsung tarawih. Masjid B jam 8, Masjid C jam 9, Masjid D jam 10, seterusnya sampai subuh. Jadi misal kita malas tarawih jam 7 ngantuk, misal habis buka puasa kan ngantuk, tarawihnya jam 8. tarawih pilih mau jam 8 atau mau tidur dulu jam 1 mau tarawih langsung sekalian qiyamul lail bisa. Tapi ada masjid-masjidnya. Masjid ini jam sekian, masjid ini jam sekian, masjid ini jam sekian. Jadi ada masjid-masjidnya. Kalau di Indonesia serentak nih Ustaz. Oh, serentak. Semua, nggak ada yang tengah malam. Nggak ada, susah nyari. Ini Ustaz, tadi kan Tarim itu dijuluki kota 1000 wali atau 1.000.000 wali. Tapi ada juga yang menjuluki Tarim itu dengan Algona. Itu apa artinya Ustaz? Algona itu kaya. Kenapa bisa Jadi dikatakan kaya itu ya karena tadi airnya nggak habis-habis. Jadi karena itu juga dikatakan Algona. Kota Tarim yang kaya daripada sumber airnya. Padahal tempatnya gersang. Kalau musim panas ya panas, kalau musim dingin ya dingin. Ini juga ada pertanyaan dari teman Ustaz. Bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa menuntut ilmu di Timur Tengah atau di Tarim biar bisa menuntut ilmu di sana gitu Ustaz? Cara-caranya atau gimana gitu? Tips-tipsnya. Tips kita bisa ke Tarim itu sebagaimana dikatakan oleh guru-guru kita, ke Tarim itu bukan dengan usaha kita. Sebagaimana kita mau ke Mekah. Kalau kita orang tersebut ke Mekah karena panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, begitu pula orang yang masuk Tarim itu dia karena panggilan daripada Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Jadi bukan sembarang orang. Berapa banyak orang yang kaya atau orang yang pintar mau ke Tarim, tapi karena dia tidak dipanggil, jadi tidak bisa sampai ke Tarim. Jadi kalau ke Tarim itu kita tidak bisa mengandalkan kekayaan, tidak bisa mengandalkan kepintaran, tidak bisa mengandalkan pangkat dan yang lain sebagainya. Pokoknya ke Tarim itu panggilan Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Nah, bagaimana cara kita dipanggil? Ya, kita tawasul, mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa ke Tarim. Nah, adapun yang perlu kita persiapkan selama di Tarim itu yang kita siapkan cuma 2. Adab dan akhlak kita. Itu yang kita siapkan. Adab dan hati kita yang kita siapkan di Tarim. Itu kalau di Tarim. Tapi kalau sebelum ke Tarim otomatis duit. Otomatis itu. Otomatis duit dan ilmunya. Kan kadang mungkin kita berangkat ke sana kosong, kada ada modal. Tanpa ada biaya loh Ustaz. Iya, tanpa ada modal, kemampuan baik itu dari finansial, dari kemampuan ilmunya, kemampuan ini dan yang lain sebagainya. Ya, betul. Jadi kalau orang mau ke Tarim, pertama dia siapkan dulu ilmunya.
ilmu dasarnya ada nggak? Dasar agama ya. Iya. Kalau kita kosong, misal kada pernah belajar agama, datang ke Tarim. Sampai sana bingung. Sampai sana bingung. Bahasa orang kada paham. Bahasa Arab. Ya minimal bisa bahasa Arab loh Ustaz lah. Nah, ya kalau kada bisa juga bahasa Arab paling kada ada paham. Kadang orang paham bahasa Arab sedikit-sedikit, tapi kalau membahasakan kada bisa. Nah, kalau itu kita persiapkan, yang penting kita paham dulu atau tahu na'amla khair alhamdulillah, makna kosakata. Kosakata sedikit-sedikit. Bahkan sekarang kalau mau masuk ke Darul Mustafa itu agak ribet. Pakai tes. Pakai tes sekarang. Sekarang tes ke Solo sana, ke Pondok Pesantren Darul Mustafa, pimpinan Habib Soleh Al-Jufri. Kalau dulu zamannya Pian kada pakai tes berarti lah. Kalau dulu sebagian ada yang dites, sebagian dites di maktab di Jakarta. Sama sebagian lagi ada yang langsung berangkat. Kalau Pian dulu kada dites atau dites Pian? Kalau dulu karena anak dulu sekolah di cabang daripada cabang Darul Mustafa di Pondok Pesantren An-Nur di Sekumpul, dan pesantren itu diresmikan oleh Guru Milal Habib Umar. Jadi kemarin kada dites lagi. Berarti pesantren An-Nur cabang salah satu cabang. Tapi sekarang cabang yang memberangkatkan cuma di Solo. Berarti di pesantren An-Nur sudah kada bisa kah atau gimana Ustaz sekarang? Bisa kita belajar di situ. Cuma kayaknya kalau hendak berangkat ke Tarim disuruh ke Solo dulu daurah. Daurah itu ya kalau bahasa kita mungkin pesantren kilat. Pesantren kilat selama sebulan. Di situ kita dites kena kayak apa. Layak kada kita nih. Tesnya apa saja Ustaz? Kan biasanya. Allah alam apa tesnya. Ya kayak kita ujian lah, ujian di pesantren-pesantren apa, kitab ini ujiannya ini, kitab ini. Jadi per kitab ujiannya. Ya, terima kasih Ustadz sudah di penghujung acara karena sudah jamnya mau maghrib juga. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Fajri An-Nur. Kita tutup acara podcast kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.